Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul nomor telepon Tuhan. Agak aneh judulnya ya, agak antik, tapi ini tema ini saya pernah ajarkan sama jemaat di Jombang, walaupun tentu dalam selalu firman Tuhan itu baru. Kita lihat ya dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga ya. Saya ingin kita akan sama-sama membacanya dari ayat ini, Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Ayo sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini menarik, Yeremia 33 ayat yang ketiga ini dibuka dengan satu kalimat firman Allah yang berkata begini, berserulah kepadaku, itu kalimat yang pertama. Apa hasilnya kalau kita berseru kepada Tuhan? Maka ini jaminan berkat Tuhan, aku akan menjawab engkau. Tuhan yang pasti langsung jawab, yang jawab langsung Tuhan. Caranya bagaimana? Berserulah kepadaku. Tentu Anda bertanya, jemaat Tuhan, ya apa sih pendeta berseru kepada Tuhan? Ya kita tahu itulah berdoa. Tapi saya kasih contoh yang konkret, apa yang dituliskan Alkitab. Karena selalu cara saya menyampaikan firman Allah adalah dari ayat menerangkan kepada ayat. Apa sih berseru? Ada nggak contohnya dari Alkitab? Ada. Contohnya adalah seorang dari Yeriko yang bernama Bartimeus. Dia itu berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab loh. Lukas 18 di ayat 38 dan 39, dia itu berseru, si Bartimeus yang buta ini, yang tidak ada harapan sebetulnya hidupnya kasihan, yang biasanya dia berseru sama manusia, minta tolong manusia, berharap sama manusia, kasihani aku, minta uang dong Pak, belum makan hari ini. Biasanya tiap hari dia berserunya sama manusia, minta tolongnya sama orang, berharapnya sama orang. Begitu Yesus lewat berobat, sekarang dia berseru kepada Yesus. Kita lihat ayatnya ya. Saya baca 38, 39. Nanti tolong di rumah Anda lanjutkan baca ayat ini. Tolong, ini PR 40, 41. Saya baca 38, 39 untuk menyingkatkan waktu maksudnya. Lalu ia berseru dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru. Dan berserunya luar biasa, aneh juga. Kok bisa ngerti orang ini? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus ayat 39, boleh sama-sama kita baca 39, biar seru saudara di rumah saudara bisa baca firman. Ada damai yang mengalir di rumah tangga saudara. 39 sama-sama baca. 2, 3. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Keren. Ada dua kata berseru di sini. Berseru yang pertama itu kalau dalam teks Yunani dipakai kata boao, B-O-A-O, biasa saja boao. Boao itu artinya berseru, tapi berserunya tidak terlalu keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Gambaran saya, kata berseru dari kata boao yang pertama ini seperti Anda makan di sebuah rumah makan, lalu Anda pesan menu tambahan. Anda udah tulis kasih ada menu tambahan. Mas, mbak, sini mbak, tambah satu lagi, capcay kuah misalnya. Anda gak teriak keras banget kan? Itu lagi banyak orang makan loh. Itu berseru, tapi berserunya boao, tidak terlalu keras berseru yang pertama. Itu pun sudah mengganggu banyak orang-orang di sekitar Yesus. Itu kayaknya ring satu. Para murid-muridnya Tuhan mulai berkata, diam kamu, suara kamu ini mengganggu, teriak-teriak terus kamu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, terus-terusan mengganggu. Tetapi apakah yang namanya Bartimeus bisa dihentikan seruannya minta tolong kepada Tuhan? Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang ini tahu dari mana ya? Dia buta matanya, tapi tidak buta pengetahuannya. Rupanya dia sering dengar dari orang-orang sekitarnya bahwa Mesias itu akan datang. Mesias itu dari keturunan Daud.
Kalau Anda baca di rumah Matius 1 ayat yang ke-1 dikatakan Yesus anak Daud, gitu kan kata Alkitab. Yesus anak Abraham. Mesias itu lahir dari jalurnya Yesus itu anak Daud. Dari mana gitu loh? Dia tahu Mesias yang datang Yesus itu anak Daud. Dia cuman buta mata, tetapi pengenalan pengetahuannya tidak buta. Makanya orang ketika dia bertanya, ada apa itu kok rame banget? Yesus orang Nazaret lewat. Kenapa dia gak berteriak, Yesus orang Nazaret kasihanilah aku? Enggak. Tapi dia berkata apa yang dia mengerti. Dia berkata Yesus anak Daud, Mesias anak Daud, kasihanilah aku. Dilarang berteriak, dilarang berseru. Tapi namun semakin keras ia berseru. Dari kata keraso, bahasa Yunaninya. Keraso itu teriakan yang sangat keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Lebih keras teriakannya. Bayangan saya, gambaran saya kepada Anda. Ketika kita melihat seorang anak muda jalan lagi main handphone, rel kereta api lagi lewat, dia gak sadar. Asik dia main handphone. Ada teriak-teriak, berhenti, stop, stop. Ada teriaknya keras banget, stop. Tapi dia terus jalan. Teriakan ada semakin keras, itu keraso. Keras teriakannya, dia gak bisa dihentikan. Keras teriakannya. Dan ternyata teriakan kerasonya dia ini, itu membuat langkahnya Yesus pencipta langit dan bumi berhenti. Menarik perhatian teriakannya orang ini. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-40, panggil orang itu, datang ke sini. Dia berkata pada muridnya, dia datang. Yesus tanya di ayat 40-41, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Ini pengemis loh, yang duduk di pinggir jalan dan orang buta. Tidak ada orang anggap dia, nggak ada orang hormati dia. Orang yang sudah marginal, terpinggirkan. Tidak ada orang peduli dengan ini orang buta. Tapi Yesus peduli. Kalau kepada Bartimeus yang buta dari Yeriko duduk di pinggir jalan, dia peduli. Apalagi kepada saudara, dia sangat peduli. Yesus gak beda-bedakan. Dia pernah bertanya kepada seorang raja Israel yang ketiga yang bernama Salomo. Salomo, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Kamu minta apa Salomo? Jangan dipikir, oh ya dia kan raja, dia kan orang hebat. Apakah Bartimeus orang hebat? Saya berpikir ada lebih hebat daripada Bartimeus. Bartimeus punya banyak handicap, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Ini penting loh. Jangan sampai kekurangan kita, kelemahan kita, handicap kita itu menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Menghalangi kita berseru sama Yesus. Seringkali halangan kita ngantuk. Ya, halangan kita, saya lagi sakit Pak. Kalau sakit kok perlu Tuhan. Saya lagi sibuk Pak, banyak urusan, banyak job, banyak tender Pak. Apakah itu yang menjadi halangan saudara berseru sama Tuhan? Mau ditolong Tuhan lah. Ini luar biasa. Kalimat pertama dikatakan berseru. Dan dia berkata gini, Tuhan, itu kalimat 42, Tuhan aku pengen melihat. Jadilah padamu seperti imanmu. Langsung celik matanya. Berseru. Yesus menjawab. Saudara, saya ingin terangkan sama saudara, perhatikan pada kalimat berikutnya ini, Yeremia 33. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita berseru ada jaminan, nanti saya terangkan. Saya baca ulang ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris keren juga ya. Dikatakan call to me. Atau terjemahan versi Inggris yang lain, call unto me and I will answer you. Ya, panggil aku, hubungi aku. Biasanya kalau kita ketemu seseorang lama kita tidak berjumpa, kita ngobrol sana sini, kita kangen sama dia, lama tidak berjumpa kan. Lalu ketika berpisah kita berkata bye bye. Nanti saya call ya, nanti saya call kamu ya. Ngerti Anda maksudnya? Nanti saya hubungi kamu. Atau sederhananya gini, nanti saya telepon kamu. Makanya tadi saya pakai judul adalah nomor telepon Tuhan. Itu loh maksud saya. Call unto me, call to me, hubungi saya. Jadi kalau saya terjemahkan pakai bahasa Inggris dalam terjemahan Indonesia ini, berserulah kepadaku, hubungi aku. Ya, berseru kepadaku, bicara kepadaku, cerita kepadaku, mintalah kepadaku,
Call to me, kata Tuhan. Ayo minta kepadaku, berseru, hubungi aku, telepon aku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu. Perhatikan, hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Call to me, panggil aku, hubungi aku. Saya pernah ajarkan, coba next, kepada jemaat yang di Jombang, satu dalil nomor telepon Tuhan. Itu istilah saya sih, tidak ada begitu ya. Cuman itu kan istilah saya, pendeta ngajar jemaat. Dalil ini supaya mudah mengingatkan jemaat, mengingatkan Anda semua ketika Anda punya persoalan seperti Bartimius, ketika Anda dalam kesesakan, tidak ada harapan lagi. Ingat, ada nomor teleponnya Tuhan yang Anda bisa call, Anda bisa telepon, Anda bisa hubungi Tuhan. Dia langsung menjawab. Ketika Anda pencet tombol nomor ini, ketika orang dulu berkata putar, kerek zaman dulu kan, Anda putar nomor-nomor ini, call saudara, Anda pencet nomor itu, Anda akan terhubung dengan Tuhan dan Tuhan menjawab saudara. Nomornya apa itu? Istilah saya dalilnya, dalil 2233501518. Ini dalil nomor telepon Tuhan. Anda pencet tombol ini, Anda ketemu sama Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Apa sih maksudnya? 222 tadi, 3335015818. Dua-duanya itu Yunus pasal 2 ayat yang kedua. 333-nya Yeremia 33 ayat 3. Saya cepat saja ya. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 81 ayat 8. Anda screenshot, kalau perlu Anda foto. Jadi ingat-ingatan buat saudara. Kalau Anda lagi nangis, ya, Anda lagi susah, Anda lagi dalam kesesakan, Anda lagi menderita hidupmu gitu. Anda sedang menghadapi problem yang besar, rasanya nggak tertangani, nggak sanggup lagi untuk mengatasi. Ingat, pencet tombol nomor ini, calling Tuhan, hubungi Tuhan. Dari ayat ini kita menemukan jawaban. Dia menjawab kita. Saya kasih contoh Yeremia, kita berangkat di ayat tadi kan 33:3. Sekarang saya tunjukkan satu contoh Yunus pasal 2 ayat 2. Yunus pun mengalami masalah yang hampir sama dengan Bartimius, tapi lebih parah dia. Dia berseru loh. Saya baca ya. Yunus 2 ayatnya yang kedua. Dikatakan begini. Katanya, dalam kesusahanku, perhatikan apa kata Yunus, aku berseru kepada Tuhan. Dia dalam perut ikan ini. Nggak ada harapan, mati. Nggak ada harapan, pasti mati 100% sebetulnya. Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Sama ya, ketika Yunus dalam kesesakan, dalam kesusahannya, maka dikatakan apa? Kesusahan dari apa ini? Dari tengah-tengah dunia orang mati. Vonisnya mati loh. Aku berteriak, call to me, berseru, memanggil Tuhan, dan kau dengar suaraku. Yunus nggak ada harapan. Saya suka ngomong sama saudara, saya suka ajarkan sama saudara. Kalau Anda jadi Yunus masuk dalam perut ikan, nggak ada harapan. Pasti pikiran kita sama, mati aku, mati aku. Karena nggak lihat apa-apa. Di depan kita lihat giginya ikan yang besar. Kita nggak tahu ikan apa. Ikan paus kah? Nggak disebut Alkitab. Pokoknya ikan besar ya, dalam perut ikan besar. Lihat giginya tertutup rapat. Mau gimana mau lepas? Lihat ke bawah, ususnya ikan. Lihat ke kanan, ada rumput laut, ada kangkung dan macam-macam. Waduh, gak ada jalan keluar, mati. Tapi meskipun gak ada harapan, 0%. Tertutup jalannya, kesesakannya dalam dunia orang mati. Hebat ya Yunus imannya. Dia tahu ada yang bisa tolong dia. Masih juga dia berseru. Jangan pernah berhenti berseru seperti Bartimius. Jangan pernah berhenti meskipun dalam kekurangan kita, keterbatasan kita, handicap, ketidakberdayaan kita. Kita udah gak bisa apa-apa ini. Jangan berhenti berseru loh. Sayangnya begini ya, kita itu lebih menghormati manusia. Sorry ya saya katakan ya, kita itu begitu, Anda itu begitu. Anda itu saking hormatnya sama manusia, begitu punya masalah orang yang Anda cari, backingan yang Anda cari, iya kan, backup orang-orang hebat yang Anda cari, orang-orang berpangkat, orang-orang yang punya kuasa yang Anda cari. Kenapa nomor satu Anda gak cari Tuhan?
Dari situ kelihatan hormat kita bukan pada Tuhan tapi sama manusia. Pengennya backing manusia. Manusia terbatas. Oh, kalau Tuhan yang backing saudara, Tuhan yang backup hidup kita, tidak terbatas loh kuasanya. Ada lihat Yunus, dia berseru kepada Tuhan dalam situasi dunia orang mati meliliti kehidupannya. Dan dia bersaksi kepada kita dalam Yunus pasal 2 ayat kedua dikatakan, ia menjawab aku. Menurut saya kita berseru kepada Tuhan, kalau dia nggak jawab kita buat apa? Asal doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, doa yang kita minta itu ada dalam menu janji-janjinya Tuhan. Satu, janji ini. Dua, ada janjinya, ada di menu. Anda pergi ke rumah makan disodorkan menu. Menunya salah satunya adalah soto daging. Tidak ada soto ayam. Anda maksa, nggak mau. Pokoknya hari ini, siang ini saya minta soto ayam. Lo tidak ada di menu, ada paksa. Tunggu sampai besok pagi jam 5 pagi juga ada keluar itu soto ayam. Tidak ada di menu. Selama janjinya ada minta, pasti dijawab saudara. Anda jangan minta gini, Tuhan hari ini saya mau berangkat judi Tuhan. Saya mau judi Tuhan, ya mau tupok Tuhan gitu. Tuhan berkati saya, nggak ada di menu, sampai kapanpun nggak pernah dijawab. Saya pengen nikah lagi Tuhan, udah nikah kok mau 2 lagi, nggak dijawab. Itu contoh yang paling mudah. Selama ada di menunya Tuhan, aku berkati kamu, aku sembuhkan kamu, aku pulihkan kamu, aku tolong kamu, aku berkati kamu. Selama ada di janji Tuhan, Tuhan jawab. Jangan berhenti berseru dalam ketidakberdayaan, meskipun ada halangan besar di depan saudara. Rasanya nggak mungkin Pak Pendeta, itu kan bagi saudara. Yang nggak mungkin bagi saudara, mungkin bagi Tuhan. Lihatlah Yunus, dia tetap beriman. Tidak pernah berhenti beriman. Meskipun dalam dunia orang mati tidak ada harapan. Oh, dia tetap berseru. Aku berseru kepada Tuhan. Dan dia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Dunia orang mati bicara nol, hopeless, gak ada harapan. Tapi di dalam Yesus selalu ada harapan. Saya ulang sekali lagi. Kalau pagi ini Anda percaya kepada Yesus, engkau ada harapan terima pertolongan Tuhan. Sebab itu, kalau punya masalah, tiru Bartimius, tiru Yunus, berserulah kepada Tuhan. Mari saya tunjukkan kepada saudara. Ada beberapa berkat kalau kita calling Tuhan. Kalau kita telepon Tuhan, kita berseru Tuhan, kita hubungi sama Tuhan. Yang pertama adalah, maka aku akan menjawab engkau. Itu kan ayatnya berkata, berserulah kepadaku, Yeremia 33 ayat 3. Termasuk Yunus 2 ayat yang kedua, Mazmur 50, 15, Mazmur 81, 18 sama. Kalau kita berseru dalam kepicikan, dalam kesesakan, maka aku menjawab engkau. Itu berkat yang pertama, sekaligus jaminan daripada Tuhan. Bikin apa, buat apa kita doa pagi saat ini kalau kita berseru nggak dijawab? Sia-sia kan? Tapi saya mau pastikan firman Allah yang berkata, dalam doa pagimu setiap hari kau bangun lebih awal, 4:30 sudah bangun. Saya lihat ada yang jam 3, jam 2 sudah bangun juga. Saya bangun, Anda sudah bangun juga gitu ya. Saya lihat ada yang mulai WA jam 2:30 pagi. Ya pasti saya bunyi, saya buka, ini jemaat online 2:30 udah bangun, jam 2 udah bangun. Ini sama dengan pendeta bangunnya saudara ya. Pagi udah bangun. Buat apa Anda bangun pagi-pagi berseru gak dijawab? Saya mau pastikan doamu dijawab loh sama Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, dia selalu menjawab doa kita. Cuman satu halangannya, coba next berikutnya yang membuat Tuhan tidak menjawab. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 Anda baca di rumah ya. Halangannya apa di sini? Ya dosa kita. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, membuat dia menyembunyikan dirinya, tidak menjawab doa kita. Hidup benar, hidup suci, melakukan kehendak Allah. Percayalah, doa Anda pasti dijawab oleh Tuhan. Nanti Anda baca ini ayat di rumah. Jadi saya ingin beritahu dulu sama saudara, kenapa kita berseru sama Tuhan? Dan Tuhan jamin jawab, sebab akses itu sudah dibuka. Lalu kenapa Anda berseru sama yang lain? Berserulah pada Tuhan pagi ini, ada harapan. Kenapa kita berseru? Aksesnya udah dibuka. Ayat ini menunjukkan ketika kita berseru dia menjawab. Kenapa dijawab ya? Memang dia sudah memberikan akses jalan kepada kita. Saudara, permisi bicara ya.
Kita ketemu sama presiden, itu susah loh. Kalau nggak punya akses. Bagaimana kita nggak punya akses? Mesti punya jalannya, aksesnya. Kalau nggak punya akses, nggak bisa ketemu. Ada ketemu pendeta saja nggak punya nomor teleponnya, bagaimana mau ketemu? Janjian di mana? Aksesnya bagaimana? Harus ada akses. Kalau nggak ada akses, sulit. Kenapa kita bisa bersama Tuhan? Memang itu jaminannya. Dia udah memberikan akses, udah dibuka aksesnya. Sehingga kapanpun Anda gak usah takut. Kapanpun Anda berseru sama Tuhan, pasti dijawab. Itu jaminannya kok. Memang lewat kematiannya di atas kayu salib, tirai udah terbelah jadi dua. Tidak ada pemisah kita umat dengan Tuhan. Tidak pakai perwakilan hamba Tuhan. Pak Pendeta tolong doakan. Anda pun bisa datang doa sama Tuhan dan langsung ketemu sama Tuhan. Call sama Tuhan, langsung Tuhan datang menjawab saudara. Tanpa perantara sekalipun. Hari ini pun kau berseru, aksesnya sudah dibuka Bapak Ibu Saudara. Jalannya dibuka, tidak usah takut pintu tertutup. Anda bisa keluar masuk pintu doa kapanpun. Pagi ini boleh, nanti siang jam 12 iya juga bisa. Jam 1 Pak boleh, jam 1 malam pun kalau Anda bangun, Anda berseru kepada Tuhan, Dia siap menjawab saudara. Dia langsung yang jawab. Itu jaminan Dia menjawab kita. Kenapa? Aksesnya sudah dibuka. Dalam terjemahan bahasa Yunani, prosagogen. Gak usah takut tertutup. Udah terbuka aksesnya. Jadi gak usah takut tertutup. Seperti Elia, itu hari itu 7 kali dia berdoa. Kok bisa bolak-balik? Memang aksesnya dibuka. Nggak pakai janjian Pak, nggak pakai janjian. Karena aksesnya udah dikasih sama kita. Anda jangan konyol ya. Berkata gini, kok mestinya Pak Tuhan itu tertib. Mestinya ada waktunya berseru sama Tuhan, doa itu jam sekian. Nanti yang kedua jam sekian. Saudara, kita bukan hamba. Kita bukan pegawai. Yang ketemu sama Tuhan tuh mesti janjian dulu. Ya. Kalau pegawai, karyawan, hamba ketemu sama bosnya, sama lopannya, mesti janjian dulu. Pak, nanti saya mau ketemu bos, saya mau ketemu jam 8 pagi bisa bos. Bos katakan, aduh udah bisa, saya ada urusan luar kota. Kapan bos waktunya bisa ketemu saya? Mau ngomong sesuatu bos, panjang lebar bos. Nanti 1 bulan lagi, mau apa kita? Terserah bosnya kan. Ada waktu, kita bukan hamba, ya, karena gak pakai janjian lagi, aksesnya udah dibuka. Anda gak usah takut tertutup pintumu. Kapanpun saudara bisa berseru. Ketika dalam kesesakan tiba-tiba datang, jam itu, detik itu Anda berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Anda ditolong sama Tuhan. Haleluya. Kapanpun, Anda bukan hamba. Anda bukan hamba, saya ulang. Mesti pakai ngatur jam sekian, jam sekian. Kapanpun Anda datang itu prosagogen. Udah dibuka, saya tunjukkan satu ayat. Efesus pasal 3 ayat 12 itu. Saya minta tolong multimedia, ini dia. Boleh kita sama-sama baca saudara ya. Efesus 3 ayat 12. 1, 2, dan 3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Anda lihat, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit buat setiap kita. Apa Alkitab katakan? Kita beroleh keberanian. Tidak ada takutnya kita ketemu sama Tuhan. Kadang kita ketemu sama pejabat dakdikduk, ketemu sama bos kita dredeg saudara ya. Kenapa? Aduh nanti ngomong apa ya, nanti bagaimana ya. Tapi Tuhan katakan apa? Di dalam Yesus gak ada ketakutan. Bukan seperti kucing yang mau dipukul atau kesiram air. Ketakutan kita begitu. Oh enggak. Kita perlu keberanian dengan gagah kita. Kenapa? Karena kita ngerti di dalam Yesus akses sudah dibuka. Jalan masuknya terbuka. Tidak usah takut tertutup. Tidak ada halangan. Dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Dan iman kita kepadanya. Ada jalan masuk kepada Allah. Yesus itu jalan masuk kita. Makanya Yohanes 10:9 dia berkata begini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan aku selamatkan. Dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput, menemukan jawaban. Ada satu ayat ya, saya lupa Ibrani pasal berapa itu. Ibrani pasal 4 ayat 15, coba lihat ayat ini. Saya baca deh ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ayat 16-nya kayak ini. Ayat 16-nya coba.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, dikatakan apa? Menghampiri takhta kasih karunia, menghampiri. Ini kalau bahasa Yunaninya, kata menghampiri itu prosarchomai. Prosarchomai itu gini, kita tuh bisa keluar masuk kapanpun. Enggak, berapa kali pun boleh. Jadi gini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah ragu. Kita bisa prosarchomai, menghampiri tahta kasih karunia. Datang kepada Tuhan lewat doa. Itu kita bagikan datang kepada tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Anda lihat, kita bisa prosarchomai kapanpun Anda keluar masuk boleh. Tuhan tidak marah, enggak. Memang aksesnya udah dikasih sama kita. Pintu masuknya, jalan masuknya bebas kapanpun. Elia 7 kali, Daud 7 kali dalam sehari. Apa Tuhan marah? Senang Tuhan malahan. Dan Alkitab katakan apa? Ketika kita masuk kepada Dia, kita bagian masuk kepada tahta kasih karunia. Nah disitulah Alkitab katakan kita mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Poin 1, ketika kita berseru kepada Tuhan, ada jaminan, ada berkat yang pertama. Tuhan menjawab kita. Berapa kali sehari? Boleh. Ada dijawab loh. Kalau ada berseru gak dijawab, buat apa kita berseru? Ada jaminan dijawab. Yakin dengan iman. Pegang ini ayat. Ya, dijawab. Engkau yang mulai bimbang, yakin hari ini doaku pasti dijawab oleh Tuhan. Anda bisa mulai chatting sekarang juga. Dengan iman Anda chatting, katakan, aku percaya pergumulan doaku hari ini, aku berseru kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Terserah pakai bahasa Anda, mungkin kepanjangan saya. Aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doaku. Imani hari ini, bahkan katakan dengan mulutmu, doaku, seruanku didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bagi sama saudara, berkat apa yang kedua, yang jaminan apa yang kedua kita dapat kalau kita berseru kepada Tuhan? Tuhan memberitahukan hal-hal yang besar yang tak terpahami. Dari ayat ini, saya nggak ulang baca lagi, baca di rumah. Yesaya 33 ayat yang ketiga. Dia memberitahukan kepada kita itu hal-hal yang besar, yang tak terpahami, yakni hal-hal yang memang kita tidak ketahui. Lalu, kenapa kita datang kepada orang? Kepada orang pinter, kepada orang dukun, kepada segala macam. Kenapa nggak datang pada Tuhan? Ayat ini memberikan keyakinan kepada saya. Ayat ini memperkokoh iman saya bahwa saya tidak bimbang, tidak ragu. Masa depan saya akan mengalami hal-hal yang besar. Saya nggak khawatir lagi besok makan apa. Saya nggak khawatir besok mau pergi kemana. Nanti pelayanku ke depan bagaimana, saya nggak khawatir. Saya percaya yang Tuhan berikan kepada saya di hari depan saya adalah hal-hal yang besar. Ingat baik-baik. Kenapa Anda takut, khawatir pagi ini? Karena ayat ini berkata Tuhan beri di tahun 2023 kepada saudara hal-hal yang besar. Meskipun kita nggak tahu. Anda tanya sama saya, Pak Pendeta kok percaya bahwa di tahun depan ini, di hari bulan depan ini Tuhan berikan hal-hal yang besar kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta tahu hal besar apa? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan berikan kepada saya adalah hal-hal yang besar. Hal yang sama, Tuhan tidak pandang bulu. Mau pendeta, mau jemaat, mau orang tua, mau orang muda, mau orang bodoh, mau orang pinter, mau siapa saja kita, Tuhan tidak pandang bulu. Asal Anda hidup di dalam Dia, Anda suka berseru kepada Tuhan, Anda panggil Tuhan, Anda cerita masalahmu pada Tuhan, Anda calling sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tahun ini hidupmu, masa depanmu diberikan Tuhan hal-hal yang besar. Apa pendeta hal yang besar? Tidak tahu kita, tapi yakin pegang iman erat-erat bahwa Tuhan berikan kepada kita dalam nama Yesus hal-hal yang besar pada saudara. Dan hal yang besar itu selalu kebaikan. Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Hal yang baik Tuhan tidak pernah bangun berikan kepada kita. Selalu rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Jadi kita tahu hal yang besar yang Tuhan beri kepada kita, itu yang terbaik buat saudara. Yang gak baik buat saudara gak dikasih. Yang jelek buat saudara gak dikasih. Yang buruk buat saudara gak dikasih. Yang dikasih adalah hal-hal yang baik. Yang besar itu yang baik. Dengan cepat. Yang ketiga, yang terakhir,
Masih ada ayat sebetulnya, ini saya lewat. Ada Matius 6 ayat 33-34, tapi saya lewat ya. Saya langsung masuk tembak yang ketiga. Berkat apa, jaminan apa kalau kita berseru pada Tuhan? Yang ketiga, itu ada di ayat yang ke-6. Di pasal yang sama. Kan konteksnya ayat ini berseru kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan memberitahukan kepada kita hal yang besar. Yang kedua, yang ketiga ini turun ke bawah ayat yang ke-6. Apa yang kita dapat? Saya ingin ayat yang terakhir ini kita sama-sama baca dong saudara ya. Yeremia 33 ayat yang ke-6, apa yang kita dapatkan kalau saat berseru pada Tuhan? 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Ini yang ketiga, jaminan Tuhan, berkat Tuhan buat kita saat kita berseru kepada Tuhan. Apa yang kita dapat? Sesungguhnya ini janji Tuhan bagi orang yang berseru pagi ini. Aku, kata Tuhan, akan mendatangkan kepada mereka, kepada kita semua, kesehatan dan kesembuhan. Ya, apalagi, dan aku akan menyembuhkan mereka. Tuhan menyembuhkan saudara yang sakit. Bagaimana mengalami kesembuhan? Karena kita sakit disembuhkan. Tuhan sembuhkan saudara, orang yang berseru kepada Tuhan. Ini jaminan, ini firman Allah yang datang sama saudara. Tangkap sebagai pewahyuan rema buat Anda. Ada sakit pagi ini, bukan kebetulan ada dengar firman. Tuhan mau datang berikan hal yang besar kepada saudara. Salah satunya apa? Seruanmu menyembuhkan kamu. Bahkan dikatakan apa? Menyingkapkan, memberikan kepada kita. Sampai kita melihat tersingkap, kita ngerti. Tidak ada yang tertutup. Kepada mereka, kepada kita apa? Kesejahteraan, dikasih damai, sejahtera, damai. Dan keamanan, perlindungan yang berlimpah-limpah. Tuhan kasih berlimpah-limpah loh. Kesehatan yang berlimpah-limpah, tambah sehat. Haleluya. Dikasih apa? Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dikasih perlindungan yang berlimpah-limpah. Dikasih berkat yang berlimpah-limpah. Itu jaminan bahwa Dia menjawab kita saat kita berseru kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Kenapa kita berseru kepada yang lain? Bartimeus saja berubah. Biasanya tiap hari kebiasaannya berkata, tolong dong aku Pak, Bu, kasihani aku, kasih uang, belum makan. Tadinya berseru sama manusia, sekarang berubah, berserulah kepada Tuhan. Saya bisa merasakan ada berapa banyak di antara saudara yang pagi ini datang. Kau mungkin sedang dengar firman, sedang menangis hari ini. Kau sedang tergetar hatimu dijamah oleh Tuhan. Karena bebanmu yang berat. Percaya, Dia menjawab doa saudara. Dia memberikan hal yang besar meskipun kita tidak tahu. Itu hal yang baik. Yang ketiga, Alkitab katakan Dia memberikan kesembuhan, kesehatan. Kau yang sakit, terima hari ini juga. Sementara saya melepaskan pengajaran firman Allah, kuasa kesembuhan, kesehatan menyehatkan saudara. Bahkan diberikan berlimpah-limpah, lebih dari sebelumnya. Damainya berlimpah, sampai kepada perlindungannya berlimpah, berkatnya berlimpah atas kita.